Pencarian hari kelima, 7 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan setelah dilakukan penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Inilah pemirsa proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan, di mana semua korban longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum ditemukan di sektor A dan C dalam timbunan tanah kedalamannya hingga 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk diidentifikasi. Dari 7 jenazah, 5 diantaranya berhasil diidentifikasi. Namun 1 korban belum dapat diidentifikasi dan 1 korban lainnya hanya ditemukan bagian tubuh saja. Usai dilakukan pemeriksaan, jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan oleh warga. 7 korban kita temukan, di dalamnya ada 2 body part. Dan saya pastikan operasi ini terus kita laksanakan sampai nanti pada hari ke-7 kita akan evaluasi untuk memutuskan perpanjangan. Pemirsa, kepanikan warga pecah saat banjir bandang yang membawa lumpur serta material kayu menerjang kawasan Kampung Cibojong, Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Banjir diduga akibat luapan sungai yang tak bisa menampung air akibat hujan deras dengan intensitas tinggi selama beberapa jam. Air berwarna coklat pekat bercampur lumpur dan material kayu ini tiba-tiba menerjang Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Banjir bandang diduga akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan ini sejak Kamis siang. Debit air yang tiba-tiba meningkat membuat aliran air sungai di belakang permukiman meluap hingga meluber dan menerjang permukiman warga. Akibat terjangan banjir ini membuat akses jalan terputus. Selain itu, sisa lumpur, material kayu, dan sampah juga menutup jalan dan rumah warga. Warga dan pemerintah desa pun bahu-membahu membersihkan sisa-sisa kotoran yang terbau banjir agar akses jalan bisa kembali dilalui kendaraan. Namun warga mengaku khawatir adanya banjir susulan mengingat curah hujan masih tinggi. Petugas mengimbau warga selalu waspada selama kondisi cuaca masih belum menentu. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar menolak usulan mediasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Ya, keputusan ini diambil ketiga tersangka karena menilai yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan perbuatan pidana, sehingga sangat tidak tepat jika diselesaikan lewat mediasi menurut mereka. Roy Suryo CS juga menolak Komisi Percepatan Reformasi Polri ikut melakukan intervensi dalam kasus ini. Pihak Roy minta agar kasus hukum itu tidak diseret ke ranah politik, di mana sebelumnya usulan untuk mediasi datang dari pengamat politik Faisal Assegaf yang disampaikan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Sementara itu, Polda Metro Jaya menghormati keputusan 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang menolak dilakukan mediasi. Polda Metro Jaya menegaskan selama proses penyidikan selalu mematuhi azas legalitas profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Tiga tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar menolak usulan mediasi dengan Joko Widodo dalam perkara tersebut. Mereka menilai yang telah dilakukan Jokowi merupakan perbuatan pidana sehingga tidak tepat jika diselesaikan lewat mediasi. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengaku menghargai keputusan ketiga tersangka yang menolak dimediasi. Namun dirinya menegaskan jika selama proses penyidikan, penyidik selalu mematuhi azas legalitas, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien.
haknya dari orang yang berstatus tersangka. Silakan. Tetapi selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, efektif, dan efisien. Ini selalu dilakukan oleh para penyidik. Hal-hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi adalah apa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Itu saja. Ini masih diagendakan dari penyidik karena masih pada saat pemeriksaan minggu lalu dari 3 tersangka mengajukan saksi dan ahli. Nah, penyidik harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli. Setelah itu akan mengagendakan kepada 5 orang tersangka lainnya. Sementara itu, pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga tersangka masih diagendakan, mengingat penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan ketiga tersangka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Guna kepentingan penyidikan, Polda Metro Jaya mencekal tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi yakni Roy Suryo CS bepergian ke luar negeri. Sementara pihak Roy Suryo CS mendesak polisi segera memeriksa saksi dan ahli yang dianggap bisa menyeimbangkan proses penyidikan. Polda Metro Jaya melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo termasuk Roy Suryo. Roy Suryo CS juga dikenakan wajib lapor karena diharuskan memenuhi proses penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura dan itu kampus swasta. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ke-8 tersangka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.